Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda. Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 dengan ini menyatakan, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang sangat dihormati Kepala MTS Terpadu Sompat Al-Mukarram Ustaz Bapak Dr. Syaji Mulyadi SNM, yang terhormat Wakil Kepala Madrasah MTS Terpadu Sompat MA Terpadu 8 Al-Mukarram Ustaz Bapak Dr. Syaji Rahmatullah MM, yang terhormat para wakil bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas dan seterusnya, yang sama dihormati segenap Dewan Guru, Dewan Asatidz MTS Terpadu atau 4 dan MA Terpadu atau 08, serta anak-anak sekalian, siswa-siswi MTS Terpadu 04 dan siswa-siswi MA Terpadu atau 08. Alhamdulillah, syukurillah, hari ini Senin tanggal 28 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kita melaksanakan dua momen penting. Yang pertama, momen upacara Senin pagi, dan yang kedua adalah momen Hari Besar Nasional, yaitu momen peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dulu berlangsung pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bahwasanya perjuangan bangsa Indonesia sebelum 1908 atau sebelum kebangkitan nasional, sebelum 20 Mei 1928 selalu mengalami kegagalan. Kenapa? Kita pelajari dalam sejarah, baik sejarah bangsa Indonesia dan sejarah umum, bahwasanya perjuangan bangsa Indonesia selalu mengalami kegagalan karena sebabnya satu di antaranya adalah kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perjuangan yang terjadi hanya di daerah tertentu saja. Perjuangan yang terjadi bersifat lokal. Tidak semua daerah berjuang, tidak semua bangsa berjuang. Maka itu sebablah, maka terjadilah kekalahan terus menerus perjuangan bangsa Indonesia itu. Baru kemudian tahun 1908, tepatnya tanggal 20 Mei 1908, yang dikatakan Hari Kebangkitan Nasional, maka mulai sejak itu bangsa Indonesia bangkit perjuangan secara menyeluruh, secara nasional. 20 tahun kemudian, tepatnya tanggal 28 Oktober tahun 1928, dikukuhkan lagi persatuan itu dengan Sumpah Pemuda yang tadi sudah dibacakan oleh siswa petugas upacara, yang intinya adalah bahwasanya pemuda Indonesia bersumpah bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Bersumpah bahwasanya pemuda Indonesia, bangsa Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan
menyatakan, bersumpah bahwasanya kita menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maka Sumpah Pemuda jika disingkat adalah kita ini adalah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Maka secara umum Sumpah Pemuda ini mempunyai 3 makna, yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Tentu kita paham betul ya. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda tetap satu jua. Beda suku bangsanya, beda agamanya, beda budayanya, tradisinya, namun tetap kita adalah satu jua Indonesia. Kemudian makna yang kedua, Sumpah Pemuda itu sebagai identitas nasional, yaitu identitas Indonesia. Bendera kita sama, yaitu merah putih. Bahasa kita sama, yaitu bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan kita sama, yaitu Indonesia Raya. Kemudian makna yang ketiga, bahwasanya makna Sumpah Pemuda itu adalah persatuan dengan kebinekaan. Persatuan dengan kebinekaan. Bahwasanya kita ini satu tadi ya, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Anak sekalian yang berbahagia, Dewan Guru sekalian yang terhormat. Kemudian yang paling penting, yang paling pokok, bahwasanya persatuan ini adalah harus kita tinggi. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah tegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Nah, ini menunjukkan bahwasanya persatuan sangat penting. Persatuan itu harus kita pegang teguh. Persatuan itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terutama adalah persatuan Islamiyah, persatuan sesama Muslim, dan yang kedua tentu saja persatuan bangsa dan negara, atau yang kita kenal dengan persatuan watoniyah. Dewan Guru yang terhormat dan teman sekalian yang berbahagia, kalian ini adalah pemuda-pemudi Indonesia. Maka peganglah persatuan itu. Bagaimana pemuda Indonesia yang baik? Pemuda yang memegang teguh persatuan. Supaya apa? Supaya bangsa ini semakin kuat, semakin kokoh, dan perjuangan bangsa Indonesia berjalan dengan terus-menerus. Kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Karena sekalian berbahagia, ini saja yang saya sampaikan. Intinya adalah persatuan harus dipegang teguh. Makna dari Sumpah Pemuda adalah persatuan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegap, gerak. Akan
kepada pembina upacara.